Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Pemirsa masih membahas mengenai masyarakat adat dan juga masih bersama dengan Bang Riki di sini. Nah, Bang Riki tadi kan di akhir segmen 2 ya, kita udah bahas mengenai apa nih yang di highlight dari gerakan ini. Tadi Abang bilang adalah salah satunya untuk perlindungan masyarakat adat begitu. Perlindungan yang semacam apa sih Bang sebenarnya? Kalau kita bicara pelindungan itu kan artinya bagaimana dia melindungi masyarakat adat itu secara utuh kan. Terutama yang paling penting untuk dilindungi itu adalah hak-hak tradisionalnya. Apa saja hak-hak tradisional masyarakat adat? Misalnya contoh adalah hak asal usulnya. Bagaimana kemudian hak asal usul mereka itu tidak hilang. Kedua, hak mereka untuk mendapatkan pelestarian nilai identitas-identitas kebudayaan, bahasa, tari, kemudian semua hal lah ya yang berkaitan dengan identitas kebudayaan. Ketiga, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif misalnya. Nah, hak-hak ini maka harus diberikan oleh negara sebagai bagian dari asas tanggung jawab negara gitu kan. Karena kita sudah mengajak masyarakat adat ini untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka mereka ini nggak boleh dipisahkan dari kita, harus diperhatikan secara utuh dan tidak didiskriminasi. Kemudian hak ekonomi, sosial, pendidikan juga harus diberikan. Nah, pada dasarnya pelindungan bagi masyarakat adat ini yang paling penting adalah bagaimana menghindarkan mereka atau menjaga mereka untuk tidak diganggu oleh orang lain. Tidak diganggu dalam hal ini artinya tidak dirugikan oleh kepentingan-kepentingan di luar kepentingan negara dan kepentingan mereka gitu kan. Jangan sampai misalnya ketika masuk investasi justru mereka jadi masyarakat yang awalnya di pinggir jalan misalnya tapi akhirnya masuk ke pinggir-pinggir pelosok lagi gitu kan. Nah, harapannya ketika mereka investasi masuk, mereka punya saham di dalam investasi itu saham apa? Saham kemanfaatan gitu kan. Peningkatan ekonominya, peningkatan sarana prasarananya, peningkatan taraf pendidikannya misalnya. Nah, itu yang ingin kita dorong sebenarnya. Pelindungan itu pada aspek-aspek seperti itu. Jadi pelindungan pada aspek martabat mereka, pada hak-hak tradisionalnya, pada aspek-aspek yang memang harus dipenuhi baik mereka sebagai masyarakat adat maupun sebagai warga negara Indonesia. Itu yang harus dilindungi berarti ya Bang, yang harus diperhatikan dan menjadi harusnya mata kita semuanya tertuju pada itu ya. Betul. Karena ini membahas mengenai Indonesia untuk kedepannya nanti bagaimana. Tapi udah ada belum sih Bang undang-undangnya tentang masalah ini, tentang isu ini? Kalau untuk undang-undang secara nasional sebenarnya sampai hari ini tuh masih belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Walaupun sebenarnya konstitusi itu sudah mengamanatkan bahwa bicara soal masyarakat adat itu harus dibentuk satu undang-undang khusus gitu kan. Tapi hingga sekarang itu mungkin sudah hampir lebih dari 15 tahun sejak RUU dan draft naskah akademiknya diserahkan ke DPR RI itu belum juga disahkan. Lama banget 15 tahun. Udah 15 tahun dan masih menunggu gitu ya. Betul. Walaupun pada akhirnya ada putusan MK 35 dulu yang memberi peluang. Walaupun peluang yang hampir mustahil bisa diwujudkan kalau hanya oleh masyarakat adat sendiri. Kenapa? Karena prosesnya panjang banget dan rumit banget gitu kan. Administrasinya, aspek hukumnya, dan lain-lain sebagainya. Ya gimana misalnya masyarakat adat secara mandiri disuruh nyusun naskah akademik misalnya. Karena akan rumit sekali ya. Pasti. Mereka harus memproduksi satu produk akademik yang setebal itu misalnya kan. Dengan kesibukan yang mereka punya. Nah, maka sekarang undang-undangnya belum ada, tapi memang ada masih celah itu dalam bentuk ya kata hakim konstitusi gitu kan, ya selama undang-undangnya belum ada, oke lah mereka juga harus tetap dapat pengakuan dan pelindungan, boleh kalian bentuk perda di daerah masing-masing. Nah, ini yang kita dorong di Bengkulu supaya ada perda-perdanya. Yang sekarang sudah ada di Bengkulu itu perda masyarakat hukum adat Rejang di Lebong, perda masyarakat hukum adat Rejang yang ada di Rejang Lebong. Kemudian yang kita sedang dorong sekarang itu perda masyarakat adat di Air Kiliran Bengkulu Selatan sama perda masyarakat hukum adat Enggano yang masih berproses nih, dua ini. Nggak tahu akan berapa lama tapi mungkin akan makan waktu yang cukup lama gitu. Itu udah mulai guyur ya? Iya, mulai guyur perlahan. Udah ada gitu ya Bang ya. Berarti yang Enggano sekarang yang masih ya, yang jadi concern utama Enggano sama yang di Bengkulu Selatan ya, Desa Air Kiliran itu. Dusun Sebakas, kan dusun tua itu. Itu udah cukup lama juga Bang? Kalau yang Sebakas sudah cukup lama. Kalau akar mendampinginya mungkin baru 2-3 tahun ini ya.
Tapi kalau perjuangan masyarakat adatnya udah panjang. Itu udah panjang banget. Nah, apa sih Bang kendala-kendala ketika Abang berbicara mungkin mengenai isu ini, ketika bergerak di isu ini, mengenai proses tadi kayak proses undang-undangnya buat seperti itu, RUU-nya dan lain-lain, itu apa sih Bang yang menjadi kendala atau apa-apa aja? Kalau yang jadi kendala itu sebenarnya ada cukup banyak ya. Pertama misalnya adalah bahwa orang yang bicara pada isu ini nggak banyak. Ya. Itu kendala yang paling dirasakan, sehingga apa ya, exposure-nya kan nggak luas gitu kan. Apa namanya, akhirnya pembicaraannya tuh nggak sebesar itu, karena pembicaraan nggak seperti isu-isu lainnya. Kalau kita bicara soal isu demokrasi, misalnya isu soal korupsi, nah itu cepat gitu kan. Atau misalnya ada isu-isu yang lain ya yang lebih populis, biasanya itu lebih cepat. Nah tapi kalau isu masyarakat adat ini memang nggak terlalu banyak yang highlight. Padahal misalnya dalam aspek hukum sendiri kita tuh punya tokoh hukum adat yang sangat terkenal dari Bengkulu. Prof Hazairin itu salah satu tokoh hukum adat yang apa namanya, tokoh hukum yang memang punya spesialisasi di hukum adat tuh yang terkenal sampai sekarang gitu kan, di tingkat nasional maupun di tingkat lokal kan. Tapi sampai hari ini misalnya kondisi masyarakat adat kita juga belum baik-baik banget gitu kan. Nah itu kendala yang pertama. Kedua, kendala yang terbesar saya nggak tahu apa yang terjadi misalnya soal kemauan negara. Apakah misalnya bicara masyarakat adat ini nggak menguntungkan secara ekonomi misalnya. Padahal kalau kita lihat secara lebih mendalam, sepertinya punya aspek ekonomi yang bagus ketika ini dikelola dengan baik. Misalnya sekarang kan kita punya desa wisata. Bagaimana kemudian Bali itu, kenapa orang berkunjung, salah satu yang dikejar adalah soal budaya dan adat istiadatnya. Mereka berkunjung ke desa-desa apa namanya, yang ada sawah-sawahnya, dikelola secara arif dan lain sebagainya. Bayangkan kalau semua desa adat, desa-desa yang punya nilai-nilai adat itu kemudian dikembangkan sebagai sektor pariwisata yang baik gitu. Apalagi Enggano itu kan wilayah yang sangat eksotis ya. Benar. Tinggal bagaimana mengemasnya, kemudian mempublis itu ke halayak ramai supaya orang mau datang gitu kan. Hanya saja memang pendampingannya yang belum diberikan gitu. Nah itu yang kendala-kendala. Mungkin satu soal mindset ya. Kedua, orang yang nggak banyak peduli soal itu. Ketiga ya memang political will negara belum terlalu concern di situ. Oke. Nah, apakah harus ada apa kasusnya dulu kali ya baru, karena kalau kita lihat kayak misalnya isu tentang ini KS itu pasti ada korban-korbannya kan, semakin hari selalu bertambah gitu. Betul. Akhirnya orang fokus nih kepada isu itu, udah banyak banget yang udah concern di isu itu. Nah kalau isu adat ini apa kurang, jangan sampai sih jangan sampai sih sebenarnya, tapi masa sih gitu ya Bang, harus ada masalahnya dulu harus baru dilirik gitu. Jadi sebenarnya masyarakat adat yang jadi korban itu udah banyak banget. Misal belum yang paling belum ke apa? Udah ke beberapa, misal contoh Rempang misalnya. Kan itu panas banget isunya kemarin gitu kan. Itu kan masyarakat adat juga yang ada di sana. Tapi memang ketika bicara soal ini itu dia gampang sekali untuk muncul tenggelam. Sebentar muncul, sebentar tenggelam, muncul tenggelam gitu kan. Apalagi nggak semua orang misalnya secara sukarela ingin bicara soal itu gitu kan. Nah ini yang jadi kendala gerakan-gerakan adat tuh di situ. Memang yang ditagih dari gerakan-gerakan seperti ini adalah konsistensi. Jadi perjuangannya butuh napas yang panjang banget dan mungkin bisa lintas generasi gitu kan. Barangkali ya masyarakat adat sendiri merasakan tuh, bisa jadi dari bapaknya sudah diwariskan ke anaknya untuk berjuang, dari anaknya mewariskan lagi kepada cucu dari bapaknya ini dan lain sebagainya. Dan itu banyak terjadi, dan korban masyarakat adat itu banyak ya, seperti kriminalisasi oleh perusahaan swasta misalnya, itu banyak sekali, tapi memang nggak ke-up secara masif. Jadi cepat up and down. Up and down-nya cepat banget. Nah ini kalau gerakan ini di Bengkulu sendiri terhadap anak-anak muda Bengkulu, reaksinya, responnya seperti apa Bang? Kalau untuk anak-anak muda di Bengkulu sebenarnya belum terlalu banyak ya anak muda yang bergerak di bidang ini, walaupun beberapa sudah ada. Misal kalau di teman-teman kita di Pemuda Adat Nusantara itu sudah bergerak, walaupun enggak juga seramai yang dipikirkan gitu kan pergerakannya. Nah di akar sendiri kita sekarang juga coba terus menjalin hubungan dengan anak-anak muda. Makanya lewat
beberapa gerakan misalnya kayak peneliti muda progresif itu yang kita inisiasi, mengundang anak-anak mahasiswa semester di bawah semester 5 atau bawah semester 7 itu untuk mau riset bareng sama Akar, turun ke bawah sama Akar. Kayak yang terakhir ini kita ada pendampingan masyarakat adat Rejang yang ada di Lebong. Kita undang teman-teman untuk call for partners ya. Jadi dia jadi partner kita buat riset dan ada 8 mahasiswa yang daftar yang sekarang sudah jadi tim kita untuk di riset itu. Nah, dengan pendekatan-pendekatan seperti inilah kita ingin menularkan kesadaran misalnya. Karena kan kita juga punya keterbatasan sumber daya, keterbatasan yang lain yang nggak bisa menjangkau secara luas banget. Tapi dengan adanya embrio-embrio kesadaran dari mahasiswa yang muda, nah kita berharap nanti di kampus pun itu jadi pendekatan yang sangat baik untuk dilakukan. Termasuk di Fakultas Hukum misalnya, kita tuh sangat berharap bahwa ada misalnya pusat studi di Bengkulu yang fokus pada isu-isu hukum adat misalnya, sehingga kita punya kekasan. Di luar itu misalnya kayak di UNAN misalnya, mereka punya pusat studi konstitusi. Oke, mereka sudah terkenal dengan pusat studi konstitusinya. Di UGM, mereka punya PAGA, pusat studi agraria dan lain sebagainya. Nah, harusnya kita Bengkulu juga punya dong pusat studi yang bisa dikenal secara nasional. Yang paling memungkinkan menurut kami yang belum ada adalah pusat studi hukum adat itu. Nah, ini yang kita dorong kemarin diskusi-diskusi tipis-tipis sama dosen-dosen di UNIP untuk segera diadakan ya. Tapi semoga bisa terrealisasi. Semoga deh. Iya, walaupun udah 3 tahun obrolannya belum jalan juga sih. Semoga jangan sampai 15 tahun juga untuk itu doang. Udah kayak RUU masyarakat hukum adat. Nah, ini ada nggak sih Bang, kalau mungkin nih ada kan misalnya masyarakat yang nonton kita hari ini udah mulai kayak, oh iya ternyata ini adalah isu yang seksi juga untuk disimak, untuk diperhatikan begitu. Ini ada nggak sih wadahnya untuk semua, untuk bergabung mungkin untuk ikut berdiskusi? Iya. Wadahnya ada banyak ya, di Bengkulu sendiri ada banyak, misal kita bisa bergabung. Akar sendiri sangat terbuka untuk itu. Rumah Akar alamnya di Telaga Dewa ya, di Telaga Dewa itu sangat terbuka sekali untuk diskusi pada banyak hal. Tidak hanya bicara soal masyarakat adat, bicara soal masyarakat secara umum, kemarin bicara lingkungan, agraria, kita sangat terbuka. Termasuk concern yang paling utama adalah pada masyarakat adat. Artinya Akar sendiri bisa jadi wadah buat teman-teman diskusi. Apalagi di Akar tuh punya rumah literasi yang bukunya banyak banget. Dan itu yang saya senang pada saat semester-semester awal gitu kan, ketika main ke Akar, wah ini bukunya banyak banget ini. Ini kalau kata orang kan satu privilege yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Satu keutamaan dari teman-teman mitra kita yang bisa dimanfaatkan dan anak-anak muda bisa ke situ. Kedua, misalnya ada rekan-rekan kita juga di AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Pemuda Adat Nusantara, itu bisa jadi ruang juga untuk banyak diskusi soal isu-isu adat gitu kan. Dan ini banyak ya Bang ya? Iya, ada banyak. Cuma belum pada tahu aja kan? Iya, mungkin belum pada tahu. Itu kita lanjutin di segmen berikutnya Bang. Siap. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.